Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama. Materi kita yang pertama yaitu latar belakang. Nah, latar belakang dalam berwirausaha zaman sekarang ini banyak memiliki pilihan yang dapat seorang pembisnis itu pilih untuk menjual segala sesuatu. Nah, baik itu dalam produk maupun jasa. Nah, di sini kelompok kami memilih menjual suatu produk kepada konsumen berupa makanan yaitu basreng, bubur kacang hijau, keripik pisang, dan keripik singkong. Dan kami juga memutuskan untuk menjual keempat produk tersebut karena dari proses pembuatannya itu terbilang cukup mudah dan kemudian alat dan bahan yang digunakan itu mudah ditemukan sehingga tidak banyak juga biaya yang keluar dalam memulai bisnis ini. Nah, yang kedua, tujuan program. Di sini ada 4 tujuan program yang kami tawarkan, yaitu yang pertama untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep dasar wirausaha. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana proses kegiatan dalam melaksanakan wirausaha dengan produk basreng, bubur kacang hijau, keripik pisang, dan singkong. Yang ketiga, untuk melatih kemampuan berwirausaha sejak dini. Dan yang keempat, untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kewirausahaan. Berikut luaran yang diharapkan. Jadi di sini luarannya ada 3 bagian. Yang pertama, secara finansial. Jadi target utamanya adalah peningkatan pendapatan dan profitabilitas yang berkelanjutan yang memastikan arus kas positif guna mendukung operasional serta pengembangan usaha. Yang kedua, pengembangan usaha ini diharapkan mampu berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal, terutama jika bahan baku bersumber dari petani atau produsen setempat. Yang ketiga, luaran jangka panjang mencakup kemampuan untuk terus melakukan inovasi dan pengembangan produk demi menjaga daya saing dan relevansi di pasar. Nah, sehingga produk-produk ini dapat menjadi pilihan utama bagi konsumen yang mencari cemilan yang berkualitas. Baik, selanjutnya saya sebagai pemateri kedua di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum dan rencana usaha. Yang pertama, gambaran produk yang kami pilih yaitu terdapat 4. Yang pertama, bubur kacang hijau, di mana produk ini akan disajikan hangat terbuat dari kacang hijau pilihan yang dimasak hingga lembut dengan santan dan gula aren. Sedangkan produk yang kedua yaitu basreng atau bakso goreng, di mana basreng kami akan disiapkan dari bakso berkualitas tinggi yang digoreng hingga renyah di luar namun tetap kenyal di dalam. Nah, produk yang ketiga yaitu keripik singkong, di mana kami akan menawarkan keripik singkong renyah dengan beberapa pilihan rasa yang inovatif dan tradisional, di mana produk ini dibuat dari singkong segar pilihan, diiris tipis dan digoreng hingga garing sempurna. Dan yang keempat yaitu keripik pisang, di mana produk unggulan lainnya adalah keripik pisang yang manis dan gurih, di mana keripik ini akan dibuat dari pisang kepok atau pisang raja pilihan yang diiris tipis dan digoreng hingga kering. Dan kami juga menyajikan varian rasa original manis, coklat, dan mungkin keju untuk memberikan pengalaman rasa yang beragam. Yang kedua yaitu gambaran usaha, di mana usaha ini dilakukan secara berkelompok dengan pembagian tugas yang jelas dan produksi dilakukan di rumah salah satu anggota dan penjualan dilakukan langsung di sekitar kampus serta strategi promosi dilakukan secara lisan dan melalui media sosial sebelum dan saat penjualan. Baik, kita masuk pada metodologi pelaksanaan program. Yang pertama ada produksi. Jadi kegiatan produksi ini dilakukan di rumah anggota kelompok yang memiliki fasilitas memadai dan seluruh tahapan mulai dari persiapan, bahan, pengolahan, pengemasan, hingga penjualan dilakukan secara bersama-sama oleh anggota kelompok dan kegiatan dilaksanakan pada 3 tanggal berbeda dengan jenis produksi berbeda dan seluruh hasil produksi langsung habis terjual di hari yang sama. Nah, lokasi yang pertama ada basreng pada tanggal 10 Maret 2025 di rumah anggota kelompok Dewa Sapa. Yang kedua ada burjo pada tanggal 21 Maret 2025 di rumah anggota kelompok di Babau. Dan yang ketiga keripik pisang dan singkong balado pada tanggal 21 Mei 2025 di rumah anggota kelompok Dewa Sapa.
Bahan-bahan yang pertama basreng, ada bakso siap goreng, minyak goreng, bumbu pedas, balado cabai bubuk, dan plastik bungkus. Yang kedua burjo, ada kacang hijau, gula merah, santan kelapa, daun pandan, kayu manis, garam, cup, dan sendok plastik. Lalu keripik pisang dan singkong balado, ada pisang goreng, singkong, minyak goreng, bumbu balado instan, dan plastik bungkus. Nah, proses produksi. Masing-masing produk dibuat pada pagi hari dan langsung dijual pada siang hari. Semua produk habis terjual pada hari produksi. Yang pertama basreng pada tanggal 10 Maret. Yang pertama, potong bakso sesuai ukuran, goreng hingga garing, tiriskan lalu campur dengan bumbu pedas, dinginkan lalu kemas dalam plastik dan kemasan siap dijual. Lalu burjo pada tanggal 21 Maret. Yang pertama, rendam kacang hijau semalam, rebus hingga empuk, tambahkan gula merah dan santan, tambahkan sedikit garam, kayu manis, dan pandan untuk aroma. Setelah agak dingin, tuangkan ke dalam cup. Yang ketiga ada keripik pisang dan singkong pada tanggal 21 Mei 2025. Kupas kulit pisang dan singkong, iris tipis-tipis, goreng hingga kering dan renyah, tiriskan lalu taburi bumbu balado, kemas dalam plastik dan produk siap dijual. Pemasaran atau STP. Yang pertama, segmenting, mahasiswa, dosen, dan warga sekitar kampus. Yang kedua, targeting, usia 15-50 tahun, penyuka makanan ringan lokal. Yang ketiga, positioning, produk buatan mahasiswa, murah, enak, dan fresh. Yang keempat, promosi, berupa poster digital, status WhatsApp, story Instagram, dan promosi lisan. Marketing mix. Yang pertama, produk yang kami tawarkan terdiri dari 4 jenis, yaitu basreng, bubur kacang hijau, keripik pisang, dan singkong. Harga untuk basreng 5.000 sampai 10.000 per bungkus, tergantung ukuran dan bungkusannya. Lalu bubur kacang hijau 7.500 per cup. Lalu keripik pisang dan singkong harga 10.000 per bungkus. Tempat pemasaran, distribusi dan penjualan produk dilakukan secara langsung di sekitar kampus dan area kos mahasiswa, depan rumah tempat produksi. Kita masuk pada pelaksanaan program, waktu dan tempat pelaksanaan. Basreng pada tanggal 10 Maret 2025 pada jam 8 sampai jam 11 WITA, dibuat di kos anggota kelompok Wesapa, dan waktu penjualan pada jam 11.30 sampai jam 14.00 WITA. Lokasi penjualannya di sekitar kampus dan kos. Lalu yang kedua, bubur kacang hijau pada tanggal 21 Maret 2025, waktu produksi pada tanggal 7 pada jam 7.30 sampai 10 WITA. Tempat produksi rumah anggota kelompok di Babau. Waktu penjualan dari jam 10.30 sampai jam 1 WITA. Lokasi penjualan di sekitar kampus dan warga sekitar rumah. Yang ketiga, keripik pisang dan singkong pada tanggal 21 Mei. Waktu produksi jam 8 sampai 11.30 WITA. Tempat produksi di kos anggota kelompok di Wesapa. Waktu penjualan jam 12.00 sampai jam 15.00 WITA. Lokasi penjualan di sekitar kampus dan di sekitar kos. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dari kegiatan kewirausahaan yang telah dilaksanakan, kelompok kami berhasil memproduksi dan menjual 3 jenis produk, yaitu basreng, bubur kacang hijau, serta keripik pisang dan singkong balado, masing-masing pada tanggal 10 Maret, 21 Maret, dan 21 Mei 2025. Adapun hasil utama yang dicapai dari kegiatan ini, yaitu seluruh produk laku terjual di hari produksi tanpa sisa, keuntungan bersih sebesar Rp450.000 dari total modal Rp350.000 dan pendapatan Rp800.000. Yang berikut respon konsumen positif terhadap rasa, harga, dan kualitas kemasan produk. Semua tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi berjalan sesuai dengan jadwal dan peran masing-masing anggota kelompok terlaksana dengan baik. Selain hasil secara finansial, kegiatan ini juga menunjukkan pencapaian non-finansial yang signifikan, yaitu meningkatnya kemampuan
meningkatnya kemampuan manajerial anggota kelompok, kerjasama dan komunikasi tim, kesadaran akan pentingnya pemasaran, efisiensi waktu dan masa produk. Nah, kegiatan kewirausahaan ini membuktikan bahwa dengan modal terbatas, strategi yang sederhana, serta kerjasama yang solid, kelompok mahasiswa mampu menjalankan usaha kecil yang produktif dan menguntungkan. Beberapa poin penting yang dapat dibahas dari kegiatan ini, yang pertama ada pemilihan produk. Pemilihan basreng, burjo, dan keripik pisang atau singkong merupakan keputusan yang tepat karena biaya produksi rendah namun memiliki nilai jual yang tinggi, bahan baku mudah didapat di pasar lokal. Produk tersebut termasuk makanan yang banyak disukai oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Yang berikut pelaksanaan produksi dan penjualan. Pelaksanaan produksi dilakukan secara efisien. Semua produk disiapkan dalam waktu 3-4 jam dan langsung dijual. Konsumen menyukai konsep produk langsung dari dapur karena promosi digital sederhana melalui WhatsApp dan Instagram. Strategi ini cukup efektif untuk menjangkau konsumen dalam waktu singkat. Yang berikut pemberian tugas. Semua anggota menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik, tidak ada anggota yang pasif. Koordinasi berjalan lancar karena adanya komunikasi dan kesepakatan sejak awal. Yang berikut keuangan dan keuntungan. Dengan total modal Rp350.000 dan pendapatan Rp800.000, kelompok memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp450.000. Ini menunjukkan bahwa usaha skala kecil sekalipun bisa memberikan dampak ekonomi yang nyata jika dikelola secara cermat. Yang berikut simpulan. Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan kewirausahaan ini telah berjalan efektif, efisien, dan menghasilkan keuntungan nyata. Produk-produk yang dipilih memiliki nilai jual tinggi dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Anggota kelompok memperoleh pengalaman yang berharga dalam perencanaan usaha, produksi, pemasaran, dan evaluasi. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial, tapi juga melatih karakter wirausaha seperti kerjasama, kemandirian, kreativitas, dan tanggung jawab. Melalui kegiatan ini, mahasiswa mampu mengintegrasikan kewirausahaan dalam praktik nyata, serta mengembangkan keterampilan kewirausahaan yang akan sangat berguna baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional di masa depan. Sekian dari laporan kami, terima kasih.